Pengertian pembayaran internasional. Sistem transaksi internasional sering disebut dengan pembayaran internasional. Pembayaran internasional adalah pembayaran atas transaksi yang dilakukan oleh negara-negara yang terlibat dalam perdagangan internasional berdasarkan kesepakatan yang telah dirundingkan sebelumnya. Pembayaran dalam perdagangan internasional ini pada umumnya dilaksanakan melalui bank. Cara-cara pembayaran internasional. Dengan adanya alat pembayaran internasional dalam sistem pembayaran, maka kegiatan ekspor-impor antara suatu negara dengan negara yang lainnya bisa berjalan dengan lancar. Dalam pembayaran internasional, alat pembayaran internasional yang dibutuhkan adalah devisa dan valuta asing. Beberapa cara yang dipakai dalam pembayaran internasional yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembayaran tunai atau cash. Nah, di sini pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan cek atau rekening pada saat barang dikirim oleh eksportir atau sebelumnya. Yang kedua yaitu open account. Nah, di sini tuh pembayaran dilakukan setelah barang dikirim, kebalikan dari cara cash. Yang ketiga yaitu surat wesel dagang, commercial of bill of exchange. Nah, di sini tuh eksportir menarik wesel yang dibutuhkan kepada importir untuk membayar uang sejumlah tertentu pada waktu tertentu juga. Yang keempat yaitu clearing internasional. Nah, pembayaran ini dilakukan jika eksportir dan importir dari dua negara berbeda memiliki kelebihan dana pada bank di negara lainnya. Yang kelima yaitu letter of credit atau LC, di mana merupakan surat yang dikeluarkan oleh bank atas permintaan importir pemilik barang, di mana bank tersebut menyetujui dan membayar wesel yang ditarik oleh eksportir penjual barang. Yang keenam yaitu counter trade atau imbal beli. Nah, pembayaran ini juga bisa disebut perdagangan timbal balik karena penjual akan mengirim sejumlah barang kepada pembeli sekaligus membeli kembali barang dan rekanannya itu sesuai dengan nilai barang yang telah dijualnya. Alat pembayaran internasional. Proses kegiatan perdagangan internasional menimbulkan proses impor dan ekspor. Dan mengingat setiap negara satu dengan yang lainnya terkadang mempunyai jenis mata uang yang berbeda. Jadi diperlukan alat pembayaran internasional, diantaranya A. Devisa. Pengertian devisa adalah sejumlah valuta asing yang digunakan dalam pembiayaan transaksi perdagangan internasional. B. Valuta asing. Valuta asing atau valas adalah mata uang asing dan alat pembayaran lain yang biasanya digunakan untuk membiayai atau melakukan transaksi ekonomi dan keuangan internasional. Ruang lingkup kebijakan keuangan internasional. Kebijakan keuangan internasional merupakan suatu tindakan atau kebijakan ekonomi pemerintah yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi ekonomi internasional. Kebijakan keuangan internasional bertujuan untuk menjaga keseimbangan neraca perdagangan dan memelihara kondisi neraca pembayaran secara stabil terhadap perubahan kas. Adapun cakupan kebijakan keuangan internasional meliputi satu, ada kebijakan perdagangan internasional, di mana kebijakan ini mencakup tindakan terhadap neraca berjalan yang berkaitan dengan transaksi ekspor dan impor. Yang kedua, ada kebijakan pembayaran internasional. Kebijakan ini mencakup terhadap neraca modal dengan melakukan pengawasan atas pembayaran internasional. Yang ketiga, ada kebijakan bantuan luar negeri. Kebijakan ini mencakup tindakan pemerintah yang berhubungan dengan bantuan, pinjaman, bantuan yang bertujuan untuk membantu rehabilitas dan pembangunan, dan bantuan militer terhadap negara lain. Organisasi Keuangan Internasional. Berdasarkan buku diklat mata kuliah keuangan internasional oleh Posma Sariguna Johnson Kennedy. Organisasi keuangan internasional terdiri dari ada tiga ya. Yang pertama itu ada International Monetary Fund atau disingkat dengan IMF. Didirikan pada tahun 1944 dengan tujuan utamanya membantu kerjasama antar negara mengenai masalah moneter internasional, mengupayakan kestabilan kurs mata uang dunia. Yang kedua ada World Bank. World Bank didirikan pada tahun 1944 dengan tujuan untuk memberikan pinjaman pada suatu negara untuk memperkuat pembangunan ekonominya.
Sumber dana utama WB World Bank ini adalah penjualan obligasi dan instrumen utang lainnya pada investor swasta dan pemerintah. Yang ketiga ada IFC atau International Financial Corporation. IFF ini dibentuk pada tahun 1956 dengan tujuan untuk membantu pendirian perusahaan dalam suatu negara. IFC ini bekerja untuk membantu pengembangan ekonomi melalui sektor swasta dan bukan sektor pemerintah. Nah, selanjutnya di sini ada pasar keuangan internasional. Berdasarkan buku diktat mata kuliah keuangan internasional oleh Posmasari Guna Johnson, berikut jenis pasar keuangan internasional. Yang pertama ada pasar nilai tukar internasional. Pasar ini memungkinkan pertukaran mata uang untuk memfasilitasi perdagangan atau transaksi keuangan internasional. Yang kedua ada pasar uang. Pasar uang internasional terdiri atas beberapa bank yang menerima deposito dan menawarkan pinjaman jangka pendek dalam berbagai jenis mata uang. Yang ketiga ada pasar kredit internasional. Pasar tersebut terdiri atas bank komersial yang mengubah sebagian simpanan yang diterimanya menjadi pinjaman jangka menengah untuk pemerintahan ataupun perusahaan besar. Yang keempat ada pasar obligasi. Pasar obligasi internasional merupakan pasar yang memfasilitasi transfer kredit jangka panjang internasional. Yang terakhir ada pasar saham. Pasar saham memungkinkan perusahaan untuk memperoleh pendanaan dari negara asing. Kesimpulan dan sarannya. Untuk kesimpulannya yaitu pembayaran dan keuangan internasional dapat berubah terhadap susunan dan nilai utang piutang serta kekayaan penduduk dengan negara yang bersangkut paut dengan negara lainnya, terutama negara berkembang. Dan untuk sarannya yaitu dalam pelaksanaan pembayaran internasional seharusnya kedua negara juga bererat tali persaudaraan antar negara, sehingga transaksi berikutnya akan berjalan dengan lancar, lebih menyangkut bagi kedua belah pihak. Sekian dari saya.